Untuk memasukkan info pajak atau menambahkan info pajak pada AdSense kita yang sudah tertaut dengan akun channel YouTube kita harus persiapkan nomor NPWP atau nomor wajib peserta pajak kita. Nah, di sini diperlukan karena seperti kita lihat di layar ini pemberitahuan atau pengumuman penting bahwa Google mungkin perlu mengenakan tarif potong atau pungut pajak hingga 30% dari pembayaran Anda atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui. Nah, jadi kebijakan daripada pembayaran itu agar kita tidak dikenakan biaya pajak yang terlalu besar, maka kita harus menambahkan info pajak pada akun AdSense kita. Nah, untuk menambahkannya kita bisa mengklik kelola info pajak ini atau tambahkan info pajak di sini. Kita klik, kita akan diarahkan untuk mulai formulir pajak, untuk mengisi formulir pajak. Kita klik, kemudian kita akan diarahkan kepada akun email AdSense kita, dan kita masukkan sandinya di sini untuk verifikasi. Di sini sudah masuk di slide untuk pengisian pajaknya. Kemudian kita pilih di sini akun perorangan. Klik berikutnya. Kemudian ada isian apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Jika kita bukan penduduk Amerika Serikat, maka kita klik tidak dan klik berikutnya. Nah, di sini ada dua formulir pajak yang harus kita pahami. Di sini ada yang label UIDIN. Nah, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS yang bukan warga negara Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, kemudian ada juga yang jenis formulir kedua yaitu WICI. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis. Nah, ini atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilannya. Nah, karena di sini kita sebagai konten kreator dari YouTube, nah kita pilih di sini yang nomor 1 ini. Kemudian kita klik mulai formulir. Nah, sekarang sudah tampil menu isian identitas pajaknya. Ini boleh kita abaikan nama DBA ini karena opsional. Nah, kemudian kenegaraan kita pilih dengan kewarganegaraan kita. Nah, di sini ada nomor identitas wajib pajak. Karena kita sebagai warga negara asing bagi pemerintahan Amerika, maka kita isikan nomor NPWP kita atau nomor peserta wajib pajak kita di PIN asing sini.
Setelah kita isikan, maka kita klik berikutnya. Di sini ada alamat tinggal permanen. Ini akan otomatis muncul ketika kita klik sesuai dengan isian pada kita awal mengisi alamat pada penautan pas monetisasi. Nah, di sini sudah otomatis. Kemudian ada alamat surat. Nah, alamat surat saya klik sama dengan alamat yang tinggal tetap. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini untuk perjanjian pajak bisa kita lihat teman-teman, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Nah, maka di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita bisa memilih tidak atau bisa memilih ya. Nah, kalau tidak, di sini Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak atau potongan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Nah, kemudian ketika iya kita jawab, di sini penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, maka boleh saja di sini kita tulis ya. Wilayah di sini kita bisa lihat karena Indonesia sudah ada perjanjian Indonesia. Nah, tarif dan ketentuan khusus. Nah, Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Nah, jadi di sini ada beberapa pendapatan yang bisa dikurangi potongan pajaknya. Maka di sini kita contreng. Kita bisa pilih di sini. Royalti juga di sini. Royalti hak cipta kita klik juga. Kemudian klik berikutnya. Dan di sini kita bisa melihat pratinjau daripada perjanjiannya. Oke, kita di sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita centang, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, kita centang dan klik berikutnya. Kemudian di sini kita dituntut untuk menandatangani. Nah, di sini apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang melalui formulir ini? Ini ada identitas kita klik ya. Kita isikan. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita dilanjutkan kepada form atau isian aktivitas dan layanan yang dijalankan di
Amerika Serikat dan affidavit. Nah, ini teman-teman, kita baca dulu aktivitas dan layanan dijalankan di AS. Nah, aktivitas dan layanan AS adalah pelaksanaan layanan di Amerika Serikat. Hal ini dapat mencakup memiliki karyawan, peralatan, nah, untuk menyediakan layanan. Harap diperhatikan bahwa ini biasanya tidak termasuk jika penduduk AS mengunjungi situs atau melihat video dari dalam Amerika Serikat itu sendiri. Nah, pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Maka kita klik sesuai. Nah, di sini affidavit perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini kita isikan sesuai. Di sini kita klik berikutnya. Oh ya, sorry, ini perlu dicentang. Kita berikutnya. Nah, di sini ada perjanjiannya, kita klik. Ini bisa ada pilihan pengiriman secara elektronik atau kita terima dokumen melalui surat. Nah, kita di sini pilih dengan elektronik saja. Nah, dan di sini kita sudah info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Jadi pengelolaan info pajak kita sudah diterima. Di sini juga ada rekapnya, rekapitulasi daripada tadi yang kita tuliskan, yang kita isikan sudah jelas. Dan di sini ada keterangan, bisa dibaca di sini. Dan oke, teman-teman semua, untuk pengisian formulir pajak ini sudah selesai. Kita bisa tinjau kembali, kita bisa baca-baca kembali setelah ada perkembangan ketika kita menerima pembayaran. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.